Hey guys, gue Yosholo, Gue Rainier, and welcome to the Lucky Cat Show. Oke guys, welcome to the Lucky Cat Show. Jadi hari ini gue lagi mau bikin series baru nih bersama salah satu tim dari Lucky Cat, yaitu Rainier Krisno. Oke, jadi cerita dulu dong, lu di Lucky Cat nih jadi sebagai apa nih anggapannya? Oke, jadi halo semuanya, nama gue Giovanni Rainier Krisno dan gue di Lucky Cat ini bertugas sebagai admin kirim barang. Dan sekarang sejak ada Lucky Cat Show ini, gue akan sering konten sama Yoshi. Kita akan ngebahas ya seputar dunia sneakers lah. Iya, bener banget. Karena gue ngelihat kalau di anggapannya gini, misalkan kalau lu lihat di YouTube nih, jarang yang banyak yang nge-review sneakers gitu-gitu kan. Banyak yang nge-review sneakers gitu, terutama misalkan kayak Aditya Logi, Boeing Leno gitu kan gitu. Cuma jarang yang memang nge-review sneakers tuh karena mereka basicnya anggapannya reseller gitu. Iya benar. Dari segi reviewer doang sama penikmat dari mereka reseller cuma banyak. reseller tuh nggak banyak kayak anggapannya yang ngejelasin kayak ini tuh misalkan harganya bisa naik atau anggapannya segala macam apa yang bisa dijual dijual dan enggak. Yoi, benar. Nah, jadi untuk hari ini gue sama Rainer itu bakal ngomongin barang-barang yang laku ya di Lucky Cat ya, gitu ya. Jadi ini sebenarnya sih ada price range-nya gitu ya. Tapi kalau yang sekarang yang kita mau bahas itu di bawah 1 juta semua. Di bawah 1 juta semua. Di bawah 1 juta semua. Jadi anggapannya ini video adalah yang gimana ya, kayak rekomendasi lah. Ya, rekomendasi. Dengan 1 juta lo bisa dapat apa aja. Yoi gitu. Oke. Jadi kita start ke yang pertama dulu. Rick is Cloud. Oke, nah jadi Rick is Cloud ini gue jujur belum pernah beli ini. Sama gue pribadi juga belum pernah punya. Gue juga belum pernah punya. Karena ini kan hype-nya tuh setelah ada ADLV kan? Iya benar. Jadi setelah ADLV, kalian semua tahu lah ADLV itu dia lumayan change the game ya untuk sebuah t-shirt dengan harga segitu dan lu bisa ngeliat orang banyak banget yang make di mana-mana. Bahkan lu sehari di pick tuh lu bisa nemu banyak banget orang yang make. Tahu-tahu all of a sudden ini datang brand Rick is Cloud ini tuh datang. Kalau yang ADLV tuh Korea kan? ADLV Korea. Oh ini Cina. Ini Cina. Oke, ini packagingnya kayak kurang lebih seperti ini, Rick is Cloud ya. Nanti gue bakal bikin kayak beauty shotnya juga. Ini gue buka dulu kali ya. Lo kayak gimana? Itu bentuknya dia sizingnya gimana? Sizingnya itu dia sebenarnya sedikit gue bilang oversize sih sebenarnya dia. Oversize, oke. Anehnya tuh gini Yos, cuttingannya dia tuh nggak se-oversize ADLV. Oke. Dan di yang baru keluar sekarang nih, yang seri-seri baru, di tagnya dia udah masih ada sizingnya. Tapi di tag baju itu udah pakai 1, 2, 3. Oh, yang dulu masih XL ya? Masih XL. Ini masih ada XL-nya masih nih. beberapa yang XL. Sekarang udah ada yang 1, 2, 3. Oke, ini kalau dari bahannya sih lumayan tebel sih. Maksudnya kayak lumayan tebel, terus juga sablonnya sih kayak ya plastisol biasa sih sebenarnya sih. Tapi desainnya sih yang gue suka sih. Desainnya ya. Iya, kayak sesimpel silang sama mulut tapi di situnya yang dimainin sama dia. Oke, iya. Itu yang jadi anggapannya kayak jadi babe shark-nya dia ya. Yes, betul. Soalnya kalau di sini kalau lihat nih ya, ini detailingnya sih lumayan ya, mereka dapat kayak ya inilah buat yang lipatan baju sama ini kayak tagnya juga bagus tag off white. Dan ada 2 lagi, ada 1 nih. Ada 2. Ya kan? Ada QR code-nya juga gitu-gitu kan. Dan ini buatan Cina. Jadi mungkin kalau misalkan untuk baju sih salah satunya sih Rick is Cloud ini menurut gua sih laku banget ya setelah karena kita dari stok yang beberapa kali nih, Yes. Oh iya. Mereka juga ada hoodie juga. Hoodie gitu. Mereka ada hoodie, bucket hat, terus tahu gue kayaknya Varsity juga ada. Mereka juga ada. Varsity ada. Oh, Varsity ada. Varsity ada juga. Ini harganya berapa? Ini sebenarnya range-nya itu beda model, beda season tuh kita beda harga. Oke. Cuman range paling mahalnya Rick is Cloud di kita itu 799 sih. 799. Oke. 799 kami bisa dapetin yang seperti ini sih menurut gue sih worth it banget ya. Worth it ya, dengan hype-nya sekarang yang masih ada menurut gue oke. Iya, terlebihnya lagi kalau misalnya kalian jual juga harganya nggak jatuh-jatuh amat kan? Enggak jatuh-jatuh banget. Second-nya paling masih di range 550 sampai 600. Itu masih oke banget sih. Terlebihnya lagi kan lo nggak kehilangan nggak sampai 30% malah dari harga pembelian lo gitu. Dan tentunya konsanya di Lucky Cat Supply. Kita akan kalau harganya cocok kita akan langsung diputus. Yoi. Jadi tentunya guys kalau ini gue juga ngomongin juga sekaligus di Lucky Cat Supply itu ya kalau misalnya kalian mau duitnya cepet cair atau anggapannya kayak kalian lagi butuh duit cepet ya jual putus aja dibandingkan kalian konsign. Kalau konsign kan ya kalian harus tunggu sampai ada orang. Tapi kalau beli putus atau jual putus itu Lucky Cat yang langsung membeli gitu kan. Gitu. Oke, jadi itu yang kelima untuk Rick is Cloud. Kita lanjut lagi ke yang berikutnya. Fans. Oke, fans ya ini udah sepatu sejuta umat sih. Pasti banyak banget yang sejuta umat sih fans ini ya. Jadi ya kita
menurut gue sih kalau Vans tuh udah gak perlu introduction lagi sih. Mereka adalah sepatu vulkanisir terpopuler di dunia menurut gue, lebih dari Converse bahkan kalau menurut gue ya gitu ya, karena mereka itu yang memang awalnya itu diperuntukkan untuk skate ya. Skate awalnya mereka untuk skate, dibuat casual wear, itu bagus. Wear tuh semua orang pada pakai. Bahkan gue sempat udah lihat banyak banget orang yang pakai Vans untuk pakaian formal. Jadi mereka ganti sepatu pantofel sama slip on yang simple black gitu. Jadi kelihatannya kayak masih casual look tapi triple black mereka mainin. Jadi warnanya biar nggak terlalu ngepop lah ya gitu. Jadi nggak terlalu kelihatan. Bahkan kayak kalau orang-orang motoran pun pakai Vans high pun juga kayak masih wah iya sih. Gue ngeliat Instagramnya si Desta, scrambler pakai scrambler atau pakai yang motor-motor sport juga pasti ada beberapa yang masih pakai Vans gitu. Nah, Vans ini kan identik dengan kayak ya checkerboardnya lah ya, checkerboard, gitu ya. Mungkin warna color block gini. Yoi, dan itu harganya sih affordable banget ya. Untuk Vans ini bahkan yang old school dia ini nggak nyampe sejuta ya? Nggak nyampe. Bahkan yang old school gini kita jual, ini kan kebetulan karena iOS ya. Cuman kalau yang brand new kita paling jual di harga 700 lah. Oke. Kalau yang bekas berapa? Yang bekas bisa tergantung kondisi, cuman kita bisa start dari range 500 ke bawah, ada yang maksimal paling 600. Oke. Itu sih affordable banget. Itu half the price dari harga retail. Iya. Retailnya tuh paling berapa sih? Retail tuh paling sejuta. Nah, setahu gue retail Vans itu naik. 2021 itu udah retail Vans tuh naik. Something lah. Oke. Tapi again, Vans salah satu sepatu yang menurut gue sih bisa dipakai semua umur, unisex juga, cewek pun juga. Cewek, udah opa-opa juga masih bisa pakai. Dan menurut gue ini adalah salah satu sepatu di harga bawah 1 juta yang tentunya kalian bisa dapetin dengan gampang di limited supply dan juga nggak terlalu break the bank lah ya. Iyalah, dan kalian juga makanya tuh nggak akan terlalu sakit hati gitu loh kalau kotor. Malah kadang-kadang kalau misalkan Vans tuh kalau misalkan kalian pakai terus malah makin enak dan makin bagus. Menurut gua ya. Karena gitu. Stres sama kayak misalkan ada yang robek-robek gitu. Iya, robek-robek dan lebih melar, jadi lebih lesu untuk dipakai. Bahkan kayak mungkin awal-awal kalian kayak misalkan lagi full lace gini, kalian ngebuka gini rada susah. Kalau udah 5 tahun itu sampai begini tinggal diblusukin doang bisa kayak slip on ya benar gitu. Jadi itulah Vans. Oke, kita lanjut lagi ke yang berikutnya. ADLV. Nah, ADLV sih udah dipastikan sih mengguncang dunia ya. Iya sih. Gua aja cukup terguncang gitu loh knowing the fact that banyak banget orang yang make kemana-mana dan lo tau gak sih meme Spider-Man yang tunjuk-tunjukan gini itu tuh bener-bener kejadian kalau lo make ADLV ini di satu tempat yang mainly orang-orang pada pakai. Bener banget sih. Kali-kali lihat sama gitu loh. Iya bener-bener. Karena gimana ya maksudnya ADLV pun juga yang cewek itu juga pada nyari banget kan? Yes benar, dan gue udah tahu banget outfitnya pasti baju oversize, celana pendek, udah. Anggapannya itu looks good gitu loh. Gimana ya kalau sebuah baju atau sebuah sepatu itu udah masuk ke meme page dan dia udah masuk ke kategori starter pack, berarti udah banyak banget yang pakai. Benar. Ya, jadi kalau ADLV bedanya sama Ricky Stone itu tadi dia ini namanya rubber. Jadi kalau rubber ini dia tuh lebih tebel anggapannya, gitu. Dan ini jauh lebih gampang nggak cracking. Gitu. Kalau misalnya sabun yang model kayak gitu itu bisa cracking lama-lama. Gitu. Sama lah kayak Bape lah gitu anggapannya. Nah ini sih ini kita pilih model yang paling iconic dan kurang lebih paling sering kita ketemuin dan best seller banget nih dari awal ya. Dan yang kita nih dari stok yang ini kita dari stok yang keberapa puluh kali gue udah nggak tahu deh. Dari berapa tahun lalu nih kita beli restock. Tapi again ini brand dari Korea. Ya kan, dan dari Korea dan detailingnya sih gokil dan mereka tuh juga ada authentic tag gitu ya. Yes, betul. Jadi lo bisa kayak bener-bener langsung on the spot tahu kalau ini tuh authentic atau enggak gitu. Jadi dan ini gue juga bingung kenapa baru ADLV yang make cara ini gitu untuk autentifikasi gitu. Kenapa nggak brand lain juga pakai yang kayak gini gitu kan biar bisa tahu. Iya juga sih. Cuman selain itu ada satu lagi inovasi yang menurut gue simple tapi gue suka banget. Ini packagingnya. Ini kan sebenarnya simple ya. Karena ada ininya. Jadi tuh gue ngeliat di YouTube tuh orang-orang kalau belanja ADLV di luar mereka nggak perlu minta plastik bag lagi. Jadi mereka udah tinggal bawa ini kemana-mana udah kayak kantong plastiknya dan menurut gue itu ide yang itu simple. Free advertising juga nggak sih? Iya tapi apa ya? Jadi lo tahu nih orang habis belanja ADLV nih dan lo nggak perlu keluarin kos lagi untuk mikirin
kalau laku gue kasihin plastik bag atau tas yang buat dia, udah gue langsung kasih bajunya aja. Dia bisa bawa kemana-mana. Jadi menurut gue kayak pintar banget gitu loh. Iya bang. Dari packagingnya. Menurut gue kalau misalnya kayak gitu berarti kan anggapannya kayak lu tenteng-tenteng ADLV itu udah kelihatan modelnya. Iya, benar-benar. Gitu. Ini harganya di berapa? Ini harganya kita ADLV itu kita banyak model dan itu variasi harga itu variasi starting dari 699 700 sampai 899. Oh, oke. Gitu. Jadi range-nya dari situ. Oke. Jadi tetap di bawah sejuta ya guys ya. Tetap. Jadi dan ini juga mereka itu sizingnya juga unik, mereka menggunakan angka. Angka, betul. Jadi sebenarnya kalau kalian tadi lihat request kalau pakai angka, sebenarnya tuh mereka bukan inovasi mereka. Iya. Bisa aja mereka ngikutin. Bisa aja mereka ngikutin gitu loh. Dan ini size ada 2 kan. Dan yang ini size 2 dan ini udah gede banget. 2. Iya. Jadi size 1 itu sebenarnya katanya ya secara analoginya tuh fit size S sama size M, tapi dengan tanda kutip itu oversize. Dan size 2 itu untuk size L dan XL oversize. Oke, jadi mungkin buat yang kalian pernah lihat orang pakai ADLV apalagi cewek itu makan kenapa mereka rada tenggelam karena memang itu bukan size cewek gitu, itu size itu memang looks yang mereka anggapannya dapetin kalau kalian pakai ADLV memang yang model oversize gitu, gitu. boxy gitu ya. Yes, boxy. Terlebihnya lagi karena mereka juga rada tebel, makanya kayak kelihatannya kayak nggak loyo gitu kan. Iya, benar. Apa ya? Kayak bentukannya tuh nggak kokoh kayak kenceng ya, gitu loh. Kenceng. Jadi kalau misalnya kayak kita pakai baju yang rada tipis kan ya udah kan ngikutin postur badan. Ini malah kita ngikutin postur bajunya. Baju itu kalau dipakai tuh kaku gitu, tapi kaku. tetap nyaman dipakai. Iya gitu. Oke, so that is ADLV. Kita lanjut lagi ke yang berikutnya. Adidas Superstar. Oke, nah Adidas Superstar ini gua kebetulan pas SMA orang-orang lagi pada pakai semua. Itu pas year of the Yeezy. Pas Yeezy yang V1 itu, wah 2016 2015 lah. Wah, sekolah tahun berapa, Yos? Gue ya SMA 2014 2016. Oh, berarti sneaker game tuh sebenarnya baru mulai-mulainya dong itu segitu. Iya banget di Indonesia ya. Benar. Gitu. Jadi kita langsung buka aja deh. Nah, Superstar ini itu tuh dulu tuh benar-benar banyak banget yang pakai karena mungkin ya pertama dulu tuh pas yang 2015 tuh itu kembalinya lagi era Adidas naik dan itu tuh ada yang terkenalnya tuh cuma 2 yang gue sering banget lihat di sekolah, Superstar sama Stan Smith. Wah, Stan Smith iya sih kan. Stan Smith sih banyak banget ya pakai yang low atau enggak yang mid, tapi memang kebanyakan yang low. Yang mid itu nggak terlalu banyak karena modelnya sedikit kayak sepatu cewek. Lebih banyak pakai yang low mereka. Iya. Jadi Stan Smith sama Superstar. Baru setelah itu Stan Smith sama Superstar nggak terkenal NMD. Oh iya, itu inovasi terbaiknya Adidas tuh Ultraboost sih. Gila men, karena Ultraboost tuh kenapa waktu itu terkenal dan NMD juga kenapa terkenal juga karena waktu itu NMD aja dipakai sama Eminem. Yes. Terus Ultraboost yang one point-nya yang makanya sama dari Lorenzo dan lain-lain gitu gila-gila semua sih. Tapi Superstar gimana nih? Sekarang kan udah tahun 2022 di Lucky Cat gimana Superstar? Oke, di tahun 2022 ini surprisingly salesnya masih bagus Yos. Jadi kita sempat ngestok itu beberapa pair, kurang lebih let's say hampir 20 to 30 pairs dengan colorway yang berbeda ya pastinya. Salesnya oke. Yang triple white itu kencang juga dia lakunya. Jadi mungkin karena gini ya, the fact that kita jual itu bahkan under 500.000 itulah yang menjadi penyebab orang-orang pada mau beli. Dan di satu sisi juga gue tuh melihat Superstar ini sebagai siluet sepatu yang cukup simple. Lo nggak harus mikirin outfit yang gimana banget dan color blocknya juga bagus, putih hitam putih. Ini di 500.000 bisa ada di Lucky? Bisa ada 500.000. 500.000. Kemarin ada yang kita jual triple white 500.000 499 gitu. Oke, itu gila sih. Maksudnya gue nggak kurang demen sama model sebelah sama Superstar karena pertama itu dia di bagian sini lumayan sempit karena dia ngerucut. Iya benar, dia begini ngerucut gitu kan. Iya benar. Itulah kenapa gue nggak bisa pakai karena rada sakit gitu ya. Tapi again ini menurut gue sih jadi salah satu sepatu yang timeless ya. Iya karena benar. Ini sebenarnya kan kayak kalau ini kan udah dari lama banget sebenarnya kan. Lama ini mas sebenarnya dari awal Adidas dia salah satu sepatu sama Adidas Samba ya namanya. Iya, Samba gitu. Itu dia masih satu generasi lah gitu loh untuk dirilis. Oke. Jadi ini dengan harga di bawah 1 juta bisa kalian dapetin di Lucky Cat. Bisa banget. Gokil. Oke.
Jadi yang kedua kita lanjut lagi ke yang pertama atau yang terakhir. Oke, let's go. Adidas Ultra Boost. Oke, Ultra Boost nggak perlu introduction lagi ya. Sneaker inovasi Adidas yang bener-bener enak banget untuk terbaik menurut gue kayaknya. Ini the best sih, jujur. Gue sih suka banget. Model Adidas tuh banyak banget. Model Adidas Ultra Boost tuh banyak banget. Ada yang 1.0. Sekarang udah 5.0 deh. Iya. Apa 6.0 bahkan gue nggak tahu deh. Udah panjang banget. Ada yang 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Baru kalau nggak salah setelah 4.0 itu mereka berubah menjadi Adidas yang 2022. Yang rada apa tuh cage-nya rada gimana tuh? Gini, dari Adidas 4.0 mereka lanjut dulu ke Adidas yang 2019 sama 2020 itu model siluetnya sama. Baru mereka lanjut ke 2022 yang beda yang tebel belakang. Yang jujur gue kurang demen. Kalau karena itu sporty banget. Iya sih, kelihatannya untuk olahraga banget sih bener. Kalau ini lu masih casual, masih oke. Kalau misalkan atasnya uppernya hitam gitu, bawahnya putih itu gue sih masih mau pakai. Pakai celana jeans rip monokrom soalnya kan. Iya. Atau misalkan yang model cream lo pairing dengan jeans yang wash baby blue sama baju hitam oversize masih oke banget, masih aman gitu. Tapi guys, ini kalau misalnya gue boleh bilang ya, ini adalah sepatu terenak yang pernah gue pakai. Jujur enak parah. Gue juga sih. Apalagi kalau misalkan udah makin lama dipakai, makin enak. Bener. Gue nggak bohong. Dan ini datang dari gue yang size 45, Rainer size 46 atau 47 ya kan. Maksudnya kita berdua punya kaki yang agak lebar. Lebar, kita tumpah lebar. Tetapi ini tuh kalau misalkan kalian pernah pakai Ultra Boost yang modelnya ini kan kolaborasi ya. Kalau misalkan yang kalian nyoba yang 1.0, 2.0 itu ini tuh Primeknit semua kan Yes, benar. Dan itu kaki kalian bukan menyesuaikan sama sepatunya menyesuaikan sama kaki kalian, karena jadi itu kita mau kaki lebar pun masih enak, masih nyaman, masih enak banget sih gitu. Ada cage-nya di sini tuh, gue dulu sempat mikir gini Yos, ada cage-nya di sini tuh akan mengganggu karena kalau kita talinya kita ikat dia akan ngekep gini. Jadi gue ngerasa akan ngeganggu, tapi ternyata enggak, semakin lama gue pakai dia makin lebar, dia ngepasin kaki gue. Ibarat kata kayak lo nonton Iron Man nih, dia udah langsung nyesuaiin gitu loh armornya tuh sesuai badannya dia gitu loh. Jadi kayak kerapnya tuh enak banget. Iya. Dan fun fact ya, ini adalah dulu pas gue SMP, ini sepatu yang gue idam-idamin Ultra Boost zaman dulu men. Dulu tuh Ultra Boost mahal banget ya. Iya mahal dan susah banget nyarinya. Parah mahal. Bisa 3-4 jutaan dulu. Sampai 4 juta gue kayak duit dari mana anak SMP, bocah SMP. Akhirnya pas gue bisa beli satu pakai duit sendiri tuh gue rasanya men parah banget, seneng banget. Dan Ultra Boost ini banyak banget model sebenarnya guys. Ada yang uncage, ada yang uncage bener. Dia ada kayak slip on doang. Ada yang laceless juga. Laceless tuh yang model ada gini, ada pagar-pagarnya gitu. Ada pagar-pagarnya tapi enggak. Dulu tuh kalau misalnya kalian pernah lihat yang uncage yang ada cage gini tuh, itu buat kolaborasi sama Soulbox yang warna abu-abu terus bawahnya merah. Tahu tuh kan? Tahu. Itu kita ada tuh. Dulu tuh bisa 10 jutaan. Yes, kita ada tuh di belakang. Sekarang sih jadi tai. Sekarang sih harganya gua agak kenapa ya? Mungkin ya sebenarnya pinter sih Adidas menggunakan momentumnya di saat orang lain pada lagi beli semua ya udah gua rilisin. Dulu tuh kenapa Ultra Boost naik banget karena kolaborasi tuh gila-gila semua. Soulbox, High Snobiety yang warna abu-abu inget nggak? Bersama Babe, SNS yang warna putih. Parah tuh SNS yang dia tuh sama SNS tuh beberapa kali ya. Kalau nggak salah tuh 2 atau 3 kali. Yang pas pertama tuh gila. Yang warna putih kan? Yang warna putih. Ya itu cakep banget sih. Parah sih harganya. Gitu. Jadi itu dulu tuh bisa 10 jutaan, 15 jutaan. Cuma kalau sekarang sih harganya mungkin lah drop lah. Itu paling 2 juta sih. Tapi itu ya again kita ada plus minus lah. Plusnya adalah kita masih makin accessible gitu ya buat kita. Minusnya mungkin ya untuk para investor sneakers mungkin tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan setelah hold 5 tahun bro gitu. Kayak bukan bisa cuan gede tapi enggak gitu ya. Jadi itu 5 sneakers. Kita belum masih tahu ya harganya berapa. Oh iya, berapa? Ini kan dia tuh. Kan kalau misalkan di toko ya, kalau di toko retail 3 juta sampai 3,5. Iya, 3 juta 3,5. Kalau di Laki Tiket kita jual cuma 899.000. 899.000. Brand new ya? Ini brand new. Lu mau nyuruh gue jilat, ini masih brand new. Ini belum pernah dipakai, never worn, masih bagus, putih mulus kayak pantat bayi, cuma 899.000. Dan nggak cuma model ini doang kan? Ada yang lain. Masih banyak kita model tuh di under sejuta semua. Gila. Brand new ya, bukan second. Second kita bisa lebih bawah lagi, bisa 650. Bahkan kalau bos gua nih si Miguel lagi gila, dia kadang suka event shop drop 200.000 aja. Gila sih.
Gila. Jadi guys, itu adalah rekapan dari ya sebagian lah dari banyaknya yang 1 juta, karena yang 1 juta yang lain tuh generic banget, kayak misalkan kayak Jordan 8, Jordan 32. Iya, yang udah itu biasa. sih yang menurut gue nggak terlalu worth untuk di review gitu, karena mungkin sejarahnya kurang appeal untuk orang-orang yang anggapannya udah dari sneaker game di tahun 2016 pas awal-awal Jakarta gitu. Ya, guys, jadi itu aja. Gue Yoshua Wisawan, Instagram gue @yoshua dan Rainer. Gue Rainiero Krisno, Instagram gue di @rainiero Krisno. Okay, and that's it for today. Kita see you again in the next Lagi Cat Show. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ke channel ini. I'll see you guys in the next one. Goodbye.